Bapak Ibu semuanya kembali bertemu kembali dengan kami, dengan saya Odilia dan Bapak kita Pastor Antus Berboy. Terpuji nama Tuhan. Kembali kami bersama dengan Bapak Ibu dalam program Mujizat Zaman Now dari Mount Hermon Church. Kembali hari ini kami memberikan suatu sajian, suatu pujian penyembahan kami untuk program kami di hari ini. Kiranya Bapak Ibu terberkati dengan apa yang kami saksikan dan pujian penyembahan dan juga kesaksian dari Pak Gembala bersama dengan orang-orang yang terkasih hadir dalam program ini. Mari kita mulai siapkan hati kita untuk penyembahan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur kami ada dalam program Mujizat Zaman Now. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami percaya ada urapan yang mengalir lewat pujian penyembahan. Dan kami terima mujizat di zaman sekarang ini. Dalam nama Yesus, kami persembahkan hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Sama-sama katakan, ku menyembah-Mu, amin. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Bapak Ibu Saudara, engkau dalam pergumulan, mungkin hari ini engkau sakit atau engkau ada dalam titik terendah. Mari sepakat dengan pujian ini. Ketika kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan, saya percaya kasih-Nya memeluk kita dan kita alami kekuatan yang baru. Oh, yeah. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Dengan lembut sama-sama kita katakan, amin. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu,
Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku. Haleluya. Kami menyembah Engkau Bapa yang hebat. Engkau mengasihi setiap kami. Kau mengasihi kami. Kami nikmati anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya. Kasih-Mu menyertai kami. Anugerah-Mu tercurah bagi kami. Saya mengajak sama-sama kita angkat kedua tangan. Kita katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Katakan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kami bersyukur kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikuti kami sepanjang hidup kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kami menerima mujizat di zaman now. Kesembuhan, kelepasan, kemenangan, terobosan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judulnya adalah Masuk Tahun Baru. Dan kita masuk tahun baru bukan dengan seperti apa orang dunia. Penuh dengan tanda tanya, penuh dengan kegelisahan. Karena dikatakan banyak ahli, banyak orang berkata, oh yang berat. Wah, iya kan Bapak Ibu? Iya, di luar sana banyak dikatakan demikian. Iya Bapak Ibu. Tapi bagi kita hari ini, saudara tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena beserta dengan Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita adalah damai sejahtera yang memberikan masa depan penuh harapan. Amin. Iya, nggak perlu saudara nanya ke peramal, abnormal dan segala macam. Ya, pokoknya kita masuk tahun baru kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, masa depan penuh harapan. Yang kedua juga, mari kita bawa damai Natal untuk kita masuk tahun baru 25. Ya, coba kita lihat Lukas 2 ayat 14. Lukas 2 ayat 14 ya. Ya, saya bacakan ya. Ini adalah pada saat malaikat menjumpai para gembala. Tapi ayat ini juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita masuk tahun baru 25. Lukas 2 ayat 14 demikian.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ada dua hal. Pertama adalah kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Maka yang pertama adalah harus hidup kita membawa kemuliaan bagi Allah. Amin Bapak Ibu, kita harus memuliakan Allah. Memang Allah sudah mulia, tapi umatnya juga bisa mengucap syukur dan bisa memuliakan Allah. Iya. Dan yang kedua adalah damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maksudnya apa? Damai sejahtera hanya ada pada orang yang kita berkenan kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Iya, kita ada damai sejahtera, tidak ada kegelisahan bagi kita. Apapun kata ahli di luar sana, saudara nggak perlu khawatir. Bahkan semakin gelap juga, saudara nggak perlu khawatir. Karena justru firman Tuhan menjanjikan di dalam Yesaya 60, ketika dunia mengalami kekelaman, bangsa-bangsa mengalami kekelaman, justru terang kemuliaan Tuhan hadir atas kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya. Makanya saudara jangan bermimpi dunia ini semakin bagus. Dunia ini semakin cerah. Dunia ini penuh harapan. Tidak. Tapi bagi Tuhan, bagi anak Tuhan, kita gak perlu khawatir. Karena justru ketika dunia mengalami kekelaman, ada pengharapan bagi kita. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Iya dong. Yesaya 60 ayat 1-2 berkata demikian. Amin. Iya. Jadi saudara, orang Kristen itu tenang aja. Kalau saudara baca di Alkitab, justru ketika dunia mengalami kekelaman, ketika dunia mengalami masalah, justru muncul anak-anak Tuhan. Iya, saudara lihat di Mesir terjadi kelaparan 7 tahun. Apa yang terjadi? Siapa yang muncul? Yusuf, anak Tuhan kan? Luar biasa kan? Iya kan? Iya. Ketika dunia juga, ketika bangsa Israel mengalami penjajahan Romawi, siapa yang muncul? Tuhan Yesus muncul. Tuh, luar biasa kan? Jadi ketika umatnya mengalami kekelaman, dunia mengalami kekelaman, justru saat itulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Kenapa? Karena kemuliaan Allah bisa nyata ketika dunia mengalami kegelapan. Ya kan? Iya, sama seperti juga kita, ketika kita ada masalah, pertolongan Tuhan itu terasa banget gitu ya. Iya. Tapi ketika semuanya lancar-lancar, kayaknya kita malah kadang-kadang lupa Tuhan. Iya kan? Iya. Karena itulah mari di saat masuk tahun baru ini 1 Januari ini, saudara nggak perlu khawatir. Dunia boleh berkata apa saja, tapi selama kita ada di dalam Tuhan Yesus, justru ketika ada masalah, kita akan keluar sebagai pemenang. Iya. Coba saudara lihat Alkitab kan? Iya kan? Iya. Luar biasa kan? Daniel juga demikian. Ketika raja mimpi, nggak ada yang bisa. Semua cerdik pandai akan dipenggal, kepalanya akan dibunuh. Muncul Daniel kan? Ya luar biasa kan? Ketika terjadi krisis, ratu, ya muncul Ratu Esther. Benar. Iya. Jadi ketika ada krisis, di situ Tuhan bekerja. Makanya ketika orang Kristen, dunia mengalami krisis, saudara gak usah khawatir. Justru disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Iya. Tapi ketika semuanya lancar kan kadang-kadang pertolongan Tuhan itu gak kerasa gitu ya. Ya luar biasa. Yang kedua adalah damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan. Saudara berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin, maka damai sejahtera akan kita alami. Kenapa kita mengalami damai sejahtera di bumi? Karena Yesus adalah Raja Damai. Jadi ketika kita hidup di dalam Yesus, maka apapun kondisi dunia, kita tetap merasa damai. Raja Damai ada di dalam hidup kita dan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Mantap. Jadi saudara gak perlu khawatir ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, mari kita juga masuk tahun baru ini dengan ada damai di dalam keluarga kita. Ya, damai di dalam keluarga kita. Inilah sel yang terkecil dalam masyarakat, keluarga. Maka orang Kristen harus juga mengalami damai Kristus, harus mengalami damai Natal di dalam keluarga kita.
Amin Bapak Ibu. Amin. Coba kita buka 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7. Oke ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Ya, sudah di sana. Nih saya bacakan ya. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Umumnya istri kaum lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman, pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saya jelaskan pertama, jadi umumnya istri kaum lebih lemah. Makanya karena kaum lebih lemah, bapak-bapak jangan KDRT. Jangan suka ya mukuli istri. Amin. Kalau berani mukulin orang, antar aja itu tentara polisi. Kalau nggak saudara sendiri yang bonyok. Dikatakan di sini bahwa hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Jadi istri, suami istri adalah pewaris kasih karunia. Harus satu paket. Amin Bapak Ibu. Iya. Dan dikatakan juga supaya doamu tidak terhalang. Kenapa bisa doa tidak terhalang Pak? Nih saya kasih tahu. Suami itu adalah kepala. Istri adalah tubuh. Jadi suami istri harus seia sekata supaya kepala dengan tubuh bersatu. Tapi kalau seandainya suami istri cekcok terus. Kepalanya kemana, tubuhnya kemana. Kalau kepala berpisah dengan tubuh itu orang mati atau hidup? Orang mati. Kalau orang mati, bagaimana mungkin bisa berdoa? Ya jelas saja doanya terhalang. Mana ada orang mati yang bisa berdoa. Amin. Karena itulah agar doa kita benar-benar didengar Tuhan. Benar-benar doa dari orang hidup. Harus kepala dengan istri harus bersatu. Seia sekata. Amin. Iya dong. Iya kan suami kan kepala kan. Istri kan tubuh kan. Lah harus sama dong. Lah kalau kepala sama tubuh cekcok terus. Itu terpisah kan. Terpisah apa? Manusia mati kan. Iya, manusia mati. Karena apa? Suami istri bukan lagi dua, tapi telah menjadi satu. Jadi harus seia sekata. Amin Bapak Ibu. Makanya itu alasannya kenapa doa terhalang. Karena apa? Orang mati tidak bisa berdoa, orang mati tidak bisa diberkati. Oke Bapak Ibu, maka harus seia sekata. Iya. Haleluya. Sebenarnya berkat Tuhan itu sudah tersedia 2000 tahun yang lalu. 2000 loh. 2000. Kok bisa Pak? Karena Yesus matinya 2000 tahun yang lalu kan Bapak Ibu ya. Di atas kayu salib kan. Artinya apa? Di atas kayu salib inilah Yesus membayar semua kebutuhan kita. Keselamatan kita dibayar. Kesembuhan kita dibayar. Berkat kita dibayar. Apapun telah dibayar oleh Tuhan Yesus. Benar Bapak Ibu? Maka kalau kita ingin mendapatkan semua ini, maka suami istri harus seia sekata. Karena mereka bukan lagi dua. Mereka bukan lagi dua pribadi, dua. Tapi telah menjadi satu. Nah satu ini bisa mengalami semua berkat Tuhan. Kalau seia sekata. Amin. Gitu Bapak Ibu. Mari suami istri seia sekata. Untuk kita bisa membuka deposit berkat-berkat Tuhan. Yang Tuhan telah sediakan 2000 tahun yang lalu atas hidup kita. Amin. Iya, sama-sama kita buka. Keren ya, keren ya. Luar biasa ya, luar biasa. Nah, ada lagi saya ingin katakan ratapan. Coba kita lihat ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ya, sekarang kita lihat ratapan 3 ayat 22 sampai 23 ya. Nah, terima kasih Pak Karel. Bapak Ibu, saya baca ayat 22, Bapak Ibu 23 ya. Oke, ratapan 3. Ratapan ini siapa yang nulis? Nabi Yeremia. Karena itulah Nabi Yeremia juga disebut Nabi yang meratap. Kenapa meratap? Meratap karena sebentar lagi bangsa Israel akan dibuang ke Babel. Ya, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Saya baca ayat 22, Bapak Ibu 23 ya. Demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya ramanya. Ayat 23 Bapak Ibu. Ayat 23 yang Bapak Ibu baca. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Ya, katakan setiap pagi. Oke. Ada Tuhan Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah
sehari. Karena kesusahan besok ada kesusahannya tersendiri. Benar Bapak Ibu? Kenapa Tuhan Yesus berkata demikian? Ada alasannya. Karena berkat Tuhan juga baru setiap pagi. Jadi misalkan Bapak Ibu, misalkan ini air mineral ini adalah kesusahan sehari. Tadi ayat berkata, ratapan, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Maka ketika kesusahan sehari, hanya kesusahan sehari yang kita hadapi, dan kita tahu firman Tuhan juga berkata, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Maka berkat Tuhan misalkan ini, Bapak Ibu, ini. Maka kesusahan sehari tadi cukup diatasi oleh berkat Tuhan yang baru setiap pagi. Maka setiap hari saudara bisa keluar sebagai pemenang. Tapi masalahnya adalah seringkali orang Kristen menarik masalah di depan dan masalah yang kemarin ke hari ini. Maka ketika saudara tarik masalah yang kemarin ke hari ini, masalah masa depan ke hari ini, akibatnya apa? Masalahnya menjadi triple. Dan ketika masalahnya menjadi triple, maka berkat Tuhan yang setiap hari baru tidak cukup mengatasi masalah saudara. Maka saudara akan mengalami kekalahan. Amin Bapak Ibu. Tapi ketika masalah cukup sehari, saudara alami, saudara tutupi dengan berkat Tuhan baru setiap hari, maka setiap hari saudara akan keluar sebagai pemenang. Itulah sebabnya orang Kristen, mari hadapi masalah sehari, cukup untuk sehari, karena berkat Tuhan juga cukup baru setiap pagi. Paham Bapak Ibu? Ya kan kadang-kadang kita menarik masalah yang kemarin ke hari ini. Benar kan Bapak Ibu ya? Wah, demikian juga masalah masa depan. Gimana masa depan saya? Gimana anak-anak saya? Gimana? Saudara tarik ke hari ini, maka saudara tidak akan mampu mengatasi masalah tadi karena berkat Tuhan cukup untuk satu masalah saja. Iya, seringkali kan gitu ya Bapak Ibu ya. Masalah masa depan kan. Karena itulah bagi kita hari ini, biarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, masalah sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa? Karena berkat Tuhan juga baru setiap pagi. Maka ketika itu kita terapkan, maka setiap hari kita keluar sebagai pemenang. Tapi kalau saudara tarik masalah masa depan, saudara tarik masalah yang kemarin ke hari ini, nggak cukup berkat Tuhan setiap pagi tadi untuk mengatasi 3 masalah kita. Masalah hari ini, masalah kemarin, masalah masa depan. Saudara tahu itu? Itu kan? Tuh. Makanya Tuhan Yesus juga berkata, ingatlah akan istri Lot. Ya, ini ayat yang paling pendek di Alkitab. Ingatlah akan istri Lot. Kenapa ingat akan istri Lot? Apanya harus diingat? Menornya, genitnya, cantiknya, apanya yang diingat? Ya kan Bapak Ibu? Karena dia melakukan kesalahan, menoleh ke belakang. Benar kan? Istri Lot kan menoleh ke belakang ya. Ketika istri Lot menoleh ke belakang, apa yang dia lihat? Hah? Sodom dan Gomora. Kan dia kan lagi meninggalkan Sodom dan Gomora, ditarik oleh malaikat. Benar kan Bapak Ibu ya? Beserta Lot dan juga 2 putrinya. Nah ternyata lagi berlari gini. Si Lot, si istrinya melihat ke belakang. Yang dia lihat adalah Sodom dan Gomora. Apa gambaran apa Sodom dan Gomora? Dosa-dosa. Jadi orang yang suka melihat dosa-dosa masa lalunya, dosa-dosa istrinya, dosa-dosa suaminya, dosa-dosa temannya, dosa-dosa anaknya, maka mereka akan menjadi tiang garam. Mereka selalu ada akar pahit di hidupnya. Dan ketika orang suka menoleh ke belakang, maka orang ini tidak bisa mengalami masa depan penuh harapan. Kenapa? Karena dia hidup di masa lampau. Karena dia selalu menoleh ke belakang. Benar Bapak Ibu? Apa yang hidup di masa lampau adalah orang mati. Benar Bapak Ibu? Lah iya dong, yang udah lampau kan udah lewat. Benar kan? Makanya ketika saudara suka menoleh ke belakang, suka mengorek-ngorek masa lalu saudara, kesalahan pasangan saudara masa lalu, saudara akan menjadi istri Lot, menjadi tiang garam, menjadi akar pahit. Amin. Tuh, karena itulah mari selalu kita melihat ke depan. Rancangan Tuhan yang ajaib, yang indah bagi kita. Amin Bapak Ibu. Jangan suka noleh ke belakang. Nanti saudara akan mengalami seperti istri Lot. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Iya kan? Iya kan? Iya.
Nah, karena itulah bagi kita hari ini, mari ya berkat Tuhan itu baru setiap pagi, tetap pegang itu. Dan karena baru setiap pagi itu cukup untuk mengatasi masalah hari ini saja. Maka biarlah masalah sehari cukup untuk sehari. Karena saudara juga tahu berkat Tuhan juga baru setiap pagi, maka setiap hari saudara akan keluar sebagai pemenang. Tapi sebaliknya, ketika saudara suka menarik masa lalu, masa depan ke masa sekarang, masa lalu ke masa sekarang, maka saudara akan mengalami kegagalan. Karena berkat Tuhan yang baru setiap pagi tidak cukup untuk mengatasi 3 masalah. Kemarin, hari ini, dan masa depan. Amin Bapak Ibu. Tapi cukup mengatasi hari ini saja. Paham Bapak Ibu? Luar biasa. Nah, Natal itu secara nasional, secara internasional diperingati tanggal berapa Bapak Ibu? 25 Desember. Banyak orang berkata itu peringatan Dewa Matahari. Itu salah ternyata. Kenapa? Karena Natal lebih dulu diperingati daripada peringatan Dewa Matahari. Jadi justru Dewa Matahari itulah yang meniru Natal. Bukan Natal meniru Dewa Matahari. Amin Bapak Ibu. Ya. Nggak percaya? Lihat sejarah, lihat aja di internet, ada ceritanya. Bahkan juga ada pendeta juga yang mengkhotbahkan itu, namanya Bambang Nurseno. Nah, Nursena, oke. Nah, itu dia pendeta ahli sejarah Alkitab, sejarah Alkitab ya. Ya, tapi jangan terlalu banyak juga sejarah kita ya. Amin Bapak Ibu ya. Nah, kalau sejarah artinya apa? Masa lalu. Lah iya dong, masa lalu kan kalau sejarah kan. Itu sebagai ya sedikit-sedikit info lah. Seperti juga di mobil, kaca spion kan kecil kan. Ya kenapa? Untuk lihat ke belakang kan kaca spion kan. Yang sekali-sekali aja kita lirik kan. Ya kan. Yang besar apa? Kaca yang di depan itu. Jadi hal itu juga sama dengan kehidupan kita. Kita melihat ke depan harus menjadi prioritas kita. Melihat ke belakang hanya ngintip-ngintip aja. Ya kan? Iya. Jangan sebaliknya. Jangan kaca spion yang besar, kaca di depannya yang kecil. Itu mah nabrak saudara. Oke Bapak Ibu ya. Ya kan, mobil itu udah jadi contoh lah. Bahwa kita ngelihat ke depan itu yang prioritas. Ngelihat ke belakang itu hanya ngelirik-ngelirik, ngintip-ngintip. Ya. Oke, iya. Nah, tanggal 25 itu hari Natal. Kalau saudara tambahkan tanggal 25, tambahkan 1 minggu atau 7 hari. Jadi tanggal berapa? Tanggal 1. Loh itu punya makna apa? Ini rahasia saya singkapkan. Maknanya adalah pada saat Natal Yesus lahir di hidup kita. Itu mungkin menjadi ciri pertobatan. Dan seminggu kemudian kita masuk tahun baru dengan semangat baru, hidup baru. Dengan harapan baru. Gitu Bapak Ibu. Pas kan seminggu kan? Pas seminggu. Tambahkan 25 tambah 7. Pas 1 hari. Tanggal 1. Jadi punya harapan. Natal di saat kita bertobat. Di saat kita menyingkirkan hal-hal yang akan kita lewati. Akan kita tinggalkan. Dan siap kita masuk tanggal 1 Januari. Hidup yang baru. Harapan baru. Sukses yang baru. Amin. Mantap. Oke Bapak Ibu ya. Oke, luar biasa ya. Ya. Banyak kali orang di luar sana berkata Natal itu untuk orang Kristen. Tahun baru untuk seluruh dunia, termasuk juga untuk tetangga sebelah. Benar gak Bapak Ibu? Benar gak Bapak Ibu? Natal 25 untuk orang Kristen, tapi tanggal 1 Januari tahun baru untuk mereka, tetangga sebelah juga. Benar gak Bapak Ibu? Padahal tanggal 1 Januari tahun baru itu juga perayaan Natal. Kok bisa Pak? Tahun baru perayaan Natal? Iya. Sekarang contoh. Saya ambil ininya ya, penjelasannya sederhana. Sekarang kan tanggal 1 tahun 2025. Benar gak Bapak Ibu? Benar. Artinya apa tahun 2025? 2025 tahun yang lalu Yesus lahir. Kenapa? Karena tahun kita, kalender, kabisat dihitung dari kelahiran Yesus. Benar kan Bapak Ibu? Tahun 0 katanya kan. Jadi kalau 2025 artinya apa? 2025 tahun yang lalu Yesus lahir. Lah Yesus lahir itu apa? Itu Natal. Jadi sebenarnya tahun baru itu adalah Natal juga.
Karena diperingati mengacu kepada kelahiran Yesus. Diam-diam ya, jangan kasih tahu tetangga. Benar kan? Lah iya benar dong. Tahun baru kan artinya itu kan? Iya kan? 2025 sekarang kan? Artinya apa? 2025 tahun yang lalu Yesus lahir. Karena kalender kita dimulai dari kelahiran Yesus tahun 0. Benar gak Bapak Ibu? Jadi artinya tahun baru itu Natal juga. Jangan kasih tahu teman-teman. Lah iya dong. Lah iya kan? Iya kan? Iya udah. Tapi mereka gak sadar, biarin aja, diam-diam aja. Ya benar ya. Benar ya Bapak Ibu. Ya kan, jadi tahun baru itu sebenarnya Natal. Karena acuan kalender mengacu kepada kelahiran Tuhan Yesus. Makanya kalau dalam bahasa Inggris itu lebih jelas. Sebelum Yesus dan setelah Yesus. BC dan AC. BC artinya before Christ. AC artinya after Christ. Iya, jadi acuannya kelahiran Yesus. Benar Bapak Ibu? Jadi tahun baru itu yang ngacu ke kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus siapa? Natal. Luar biasa kan? Jadi jangan kasih tahu, jangan. Iya kan? Iya, tambah sadar mereka itu. Ya bahasa Inggris lebih jelas kan? BC dan AC. Before Christ dan after Christ. Benar Bapak Ibu ya? Iya kan? Oke, mantap, mantap, mantap. Haleluya, haleluya. Iya, haleluya. Jadi Tuhan Yesus juga berfirman gini Bapak Ibu. Matius 18 ayat 19 sampai 20 nih coba. Ini seringkali salah dipahami ya. Ya, 2-3 orang berkumpul sepakat. Ya, ya. Coba ini ayat terakhir Matius 18 ayat 19 20 ya. Mantap. Nih saya bacakan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Ayat 20. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi 2-3 orang berkumpul sepakat, ini bukan bicara tentang jemaat ya. Ya, seringkali WL demikian kan, 2-3 orang berkumpul sepakat ya. Itu mungkin kalau dalam gereja kecil. Kalau gereja kecil kayak kita baru, saudara masih kenal kiri kanannya. Sepakat bisa oke. Tapi kalau gereja sudah ribuan, kayak gereja saya yang lama, kiri kanan saudara yang duduk, saudara gak kenal. Gak kenal Bapak Ibu. Maka gak mungkin bisa ini berbicara tentang jemaat. Kenapa? Gak bisa berlaku seluruh gereja. Iya kan? Iya, kalau sekarang kecil, gereja kecil, saudara kenal kiri kanan saudara, oke. Tapi kalau jemaat dari gereja ribuan, saudara tidak akan kenal kiri kanan saudara. Tidak. Iya Bapak Ibu, percaya deh saya. Percaya. Kalau udah ribuan gak akan kenal. Jangankan mereka kenal, pendetanya aja, gembalanya saja mereka tidak kenal. Atau gembala kenal mereka, gak kenal. Ya gembala mungkin kenal kalau ratusan orang masih oke. Tapi kalau ribuan orang jemaat, mungkin gak kenal gembalanya itu kepada jemaat. Gak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Bagaimana mungkin? Jangankan kenal kepada jemaat, pendeta aja jarang, nggak pernah ketemu dengan gembalanya. Iya, karena gembala itu tidak suka mengadakan rapat mingguan, nggak ada. Iya, makanya ada pendeta sudah khotbah itu tahunan, nggak kenal gembalanya. Itu terus story itu. Kok tahu Pak? Ya tahu lah, saya kan dulu sekretaris beliau. Iya Bapak Ibu, benar ya? Iya. Jadi itu berlaku kepada keluarga. Kalau keluarga itu bisa sepakat. Mereka bahkan keluarga itu sepakat mati. Kalau saudara ini boro-boro sepakat. Tetangga saudara duduk aja pinjam duit 100.000 belum tentu saudara kasih. Kenal aja enggak gitu ya. Bisa kan? Iya kan? Iya. Tapi kalau keluarga itu kenal dan sepakat mati. Suami sepakat mati dengan istrinya dan siap mati bagi istrinya. Sebaliknya juga istri siap mati bahkan juga terhadap anaknya. Berapa Ibu? Iya, suami siap mati dalam keluarga. Jadi sepakatnya sepakat mati. Contoh, misalkan istrinya diganggu orang gitu. Suami membiarkan. Nggak ada suami berkata, biarin aja mati 1 tumbuh 1000. Nggak ada tuh suami gitu.
pasti bela mati-matian. Benar Bapak Ibu ya? Pasti kan? Iya, demikian juga sebaliknya. Istri juga begitu kan? Kalau seandainya suaminya diganggu di kantor, istrinya bisa labrak ke kantor kayak tumbuh sayap gitu. Dia hajar, iya. Berani. Demikian juga orang tua terhadap anak juga demikian. Siap mati bagi anaknya. Atau juga sebaliknya, anak siap mati bagi orang tuanya. Benar Bapak Ibu? Iya, kalau anaknya diganggu orang, pasti orang tua siap mati bagi anaknya. Benar Bapak Ibu? Nggak ada itu orang tua berkata, biarin aja anakku diganggu orang. Supaya dia tahu kerasnya dunia. Nggak ada gitu. Nggak ada ya, nggak ada. Nggak ada ya. Ya, anak juga demikian. Kalau orang tuanya diganggu orang, dia siap mati bagi orang tuanya. Nggak ada anak berkata, ya biarin aja orang tua saya udah tua, udah mau mati. Nggak ada ya, nggak ada. Pasti siap mati menolong. Benar Bapak Ibu? Nah itulah sebabnya di dalam keluarga lah orang bisa sepakat. Bahkan sepakat mati membela yang lain. Benar Bapak Ibu? Jadi ayat ini berkata untuk keluarga. Bukan untuk jemaat. Kalau untuk jemaat, kalau untuk gereja kecil masih berlaku. Tapi untuk gereja ribuan nggak berlaku lagi. Boro-boro sepakat, kenal aja enggak. Benar Bapak Ibu? Iya, percaya deh. Saya udah pernah di gereja yang ribuan orang. Ya Bapak Ibu ya. Iya, juga ngadiri Natal GPK ratusan ribu. Saya juga pernah di mimbarnya. Oke Bapak Ibu ya. Biasa. Oke, ya Bapak Ibu ya. Karena itu sepakat ini berlaku untuk keluarga. Harus sepakat. Ketika keluarga sepakat, maka Tuhan hadir. Kenapa Tuhan bisa hadir Pak dalam keluarga sepakat? Karena gambaran Allah ada di dalam keluarga itu. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan di keluarga juga ada demikian. Bapak, Ibu, dan anak. Benar Bapak Ibu? Lah iya itu kan Tritunggal Allah. Gambar Tritunggal Allah. Benar? Iya. Makanya kalau ada orang bertanya tentang Tritunggal Allah, tunjukkan saja gambaran keluarga. Itulah gambaran Allah. Tritunggal Allah. Makanya ketika gambaran Allah sepakat, maka Tuhan hadir. Karena Tuhan melihat ini gambaran aku. Ini gambaran Allah. Tetapi sebaliknya ketika keluarga tidak sepakat, cekcok terus. Siapa yang hadir? Setan yang hadir. Karena iblis selalu ada percekcokan, perdebatan, berantem. Makanya dalam keluarga yang tidak sepakat, suasana seperti di neraka. Ada iblis hadir. Tetapi sebaliknya ketika keluarga sepakat, suasana surga akan terasa di dalam keluarga itu. Amin Bapak Ibu. Tuh kan, benar ya? Iya. Jadi 2-3 orang ini berbicara tentang keluarga. Ketika keluarga sepakat, Tuhan hadir, maka seperti di surga. Sebaliknya ketika cekcok, maka setan hadir. Maka keluarga itu seperti neraka. Setelah itu, ya kan? Iya. Jadi 2-3 orang ini bicara tentang keluarga. Amin Bapak Ibu. Dikatakan 2 atau 3 orang. Kenapa 2-3 orang? 2 itu artinya kalau keluarga itu belum punya anak. Kalau ada anak baru 3. 2 atau 3 orang. Benar Bapak Ibu? Nah itu. Paham? Iya itu dia. Nah. Ya kita tutup khotbah ini dengan Maliaki 4 ayat 6. Ini saya bacakan. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi ketika keluarga tidak sepakat bapak dengan anak, anak dengan bapak, maka Tuhan hadir akan memukul bumi. Hancur. Ya Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Inggris itu lebih ini lagi curse, kutuk. Aku akan datang mengutuk. Coba Bu, buka ini King James atau King James. Jadi bahaya kalau keluarga tidak ada sepakat. Amin Bapak Ibu. Dan itu juga menentukan apakah Tuhan hadir di dalam keluarga itu. Amin. Iya. Jadi Tritunggal Allah itu bisa dijelaskan dalam keluarga ya. Jadi walaupun 3, tapi ini dianggap 1. Contohnya apa Pak? 3 dianggap 1 Pak. Gini contohnya. Kalau ada pesta keluarga, bapaknya nggak bisa hadir karena mungkin sibuk kerja, maka bisa diwakili oleh istrinya. Dan orang di pesta itu menganggap keluarga itu sudah hadir. Kenapa? Ada hadir istri.
Anaknya juga, kalau anak bisa hadir, maka anak itu mewakili keluarga itu. Maka keluarga itu dianggap sudah hadir. Benar kan Bapak Ibu? Iya, kenapa istri dan anak dianggap satu keluarga. Tapi coba yang diutus sopirnya. Dianggap nggak? Nggak ada, dianggap. Siapa lu? Bukan keluarga, benar nggak Bapak Ibu ya? Iya, jadi kalau sopirnya ya menghadiri pesta itu nggak dianggap keluarga itu hadir. Karena Pak ini bukan keluarga. Bukan satu. Tapi kalau istrinya yang mewakili, oke. Anaknya mewakili, oke. Tapi sopir itu tidak. Pembantu itu tidak. Jadi walaupun ini 3 pribadi, Bapak, Ibu, Anak, tapi itu dianggap satu kesatuan. Hal yang sama juga dengan Allah. 3 pribadi tapi satu. Amin Bapak Ibu. Iya. Jadi kehadiran Allah Bapa sama dengan kehadiran Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus. Kehadiran Yesus itu juga sama dengan mewakili kehadiran Bapa dan Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus juga mewakili kehadiran Tuhan Yesus juga Bapa. Makanya dikatakan Immanuel, Tuhan beserta kita. Artinya apa? Tuhan beserta kita. Maka sekarang ini siapa yang menyertai kita? Roh Kudus. Tapi itu dianggap Tuhan juga menyertai kita. Padahal kan Tuhan kau sudah naik ke surga kan? Lah iya kan? Yang turun siapa? Roh Kudus kan? Yang menyertai kita kan? Tapi kehadiran Roh Kudus itu sama dengan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Roh Kudus juga dianggap Tuhan. Satu kesatuan. Paham Bapak Ibu? Jadi kan kalau seandainya saudara ngejar gitu. Pak katanya Immanuel Tuhan beserta kita. Lah Tuhan sudah meninggalkan kita naik ke surga Pak. Mana Tuhan menyertai kita? Gitu Bapak Ibu. Kalau saudara kritis gitu Bapak Ibu. Lah kan Tuhan udah naik ke surga kan? Lah kan kok katanya Tuhan menyertai kita? Lah Tuhan aja udah naik ke surga Pak. Di mana penyertaannya Pak? Gitu. Kalau saudara kritis gitu. Penyertaannya itulah penyertaan Roh Kudus. Karena kehadiran Roh Kudus itu sama dengan kehadiran Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Karena mereka Tritunggal. Allah Tritunggal. Penyertaan Roh Kudus juga sama dengan penyertaan Tuhan. Amin. Iya, kalau ada orang Kristen kritis gitu ya. Katanya Immanuel, Tuhan beserta kita. Mana Pak Tuhan menyertai kita? Tuhan aja naik ke surga. Gitu. Ya kan? Bisa aja ada yang kritis ngaco-ngaco gitu Bapak Ibu. Ya kan? Iya, ya, ngomong aja. Iya karena apa? Roh Kudus itu adalah Allah. Adalah Tuhan. Sama. Karena mereka Tritunggal. Lah itu Bapak Ibu. Ya kan? Sama kan? Sama seperti kayak pesta tadi. Bapaknya berhalangan karena sibuk. Istrinya mewakili. Ya udah dianggap keluarga itu mewakili. Benar kan? Anaknya mewakili. Ya dianggap anaknya mewakili. Keluarga. Benar kan Bapak Ibu? Iya. Karena mereka walaupun 3 pribadi. Satu kesatuan. Paham Bapak Ibu? Nah gitu loh. Nah ini meyakini Bapak Ibu. Coba Bu diarsir kersnya Bu. Nah ini kata terakhir yang itu kers. Coba saya lihat itu. Jadi kata tadi bahasa Indonesia. Allah akan memukul bumi. Hadir dan memukul bumi. Itu sama dengan curse dalam Alkitab bahasa Inggris. Jadi ada kutuk. Iya Bapak Ibu. Hal yang sama juga terlihat. Adam dan Hawa dikutuk oleh Allah. Bukan ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi Allah mengutuk Adam dan Hawa ketika Adam langsung menunjuk Hawa kesalahannya. Nih, gara-gara wanita yang engkau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberikan aku buah itu. Dan kebetulan aku juga lapar, aku makan. Gitu Bapak Ibu. Ya kan? Iya, jadi kutuk itu terjadi bukan ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Bukan. Tapi ketika keluarga itu pecah. Udah saling menyalahkan. Amin Bapak Ibu. Ketika Adam menyalahkan si Hawa. Hal yang sama juga dengan kita hari ini. Keluarga kita akan mengalami kutuk ketika saling cekcok. Saling menyalahkan. Amin Bapak Ibu. Iya. Karena itulah hari ini pentingnya keluarga itu sepakat. Bapak, Ibu, dan anak sepakat, maka disitulah Tuhan hadir dan suasana surga akan kita alami di dalam hidup kita. Sebaliknya, ketika keluarga itu cekcok, maka iblis yang hadir dan terjadi neraka di dalam keluarga kita. Karena itu menjadi pilihan kita. Mari di tahun baru dengan seia sekata, sepakat. Tanggal 1 Januari ini kita punya damai Kristus. Damai Kristuslah yang membuat kita menjadi seia sekata. Amin. Mari kita berdoa.
Puji syukur Tuhan kami panjatkan hadapan-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan, berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih pagari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, pagari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita yang menyaksikan program Mujizat Zaman Now, kita diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Mujizat Zaman Now. Jangan lupa Haleluya. tetap bergabung dengan kami dan Immanuel. Haleluya, sampai jumpa lagi. God bless you.